Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Saskia Latifah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada UD Saskia. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat worksheet. Jadi sekarang kita lanjut ke laporan keuangan. Jadi lembar kerja worksheet ini digunakan untuk melihat laba untuk membuat laporan keuangan. Jadi di perusahaan dagang laporan keuangan ada 3 langkah. Yang pertama kita membuat income statement, yang kedua capital statement, yang ketiga balance atau neracanya. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat ketiga laporan tersebut. Jadi disimaklah video saya sampai akhir ya teman-teman. UD Saskia Income Statement Ending of Periode 31 Desember 2023. A. Income sebesar 12 juta. B. Cost of goods sold sebesar 33.750.542 rupiah. Sales return yaitu 480.000 rupiah. Sales diskon 144.500 ditambahkan jadi hasilnya 34.375.042. Terus 12 juta dikurang 34.375.042. Jadi hasilnya minus 22.375.042. C. Expense ada salary expense 4 juta, electricity expense 600.000, telepon expense 200.000, beban inkaso 40.000, administration expense 70.000, bad debt expense 25.000, supplies expense 2.010.000, depreciation of equipment expense 850.000, depreciation of building expense 1.200.000, prepaid expense 1 juta rupiah. Ditambahkan totalnya menjadi 9.995.000 rupiah. Jadi minus 22.375.042 dikurang dengan 9.995.000. Jadi minus ditambah minus. Jadi hasilnya tetap minus 32.370.042. D. Other income pendapatan jasa giro sebesar 6.526.000 rupiah. Jadi 32.370.042 dikurang 6.526.000 rupiah, dapatlah hasilnya 25.844.042. E. Other expense ada gain atau loss sales vehicle nominalnya 1 juta. Jadi 25.844.042 ditambah 1 juta menjadi totalnya 26.844.042. Selanjutnya kita bahas UD Saskia Capital Statement Ending of 31 Desember 2023.
A. Equity awal sebesar Rp273.800.000, profit sebesar Rp105.958. Profit ini kita dapat di worksheet karena kita laba, jadi ditulis di sini. Terus drawing kita 3 juta. Jadi penurunan equity. Kenapa penurunan equity sedangkan kita laba? Karena laba kita lebih sedikit daripada drawing. Jadi dikurang, dapat hasilnya 2.894.042. Jadi equity awal dikurang dengan penurunan equity, jadi dapat equity akhir sebesar 270.958.000 rupiah. Lanjut kepada UD Saskia Neraca atau balance as of 31 Desember 2023. Di sini kita pisahkan yang mana aset, yang mana liability, dan yang mana equity. Jadi aset, liability ditambah dengan equity, jadi hasilnya sama. Ini sebagai contohnya pada perusahaan Saskia. Aset petty cash-nya 2 juta, cash in bank 156.661.100 rupiah. Account receivable-nya 13 juta 031.600. Allowance for doubtful debt-nya dikasih minus atau kurung sebesar 325.000 rupiah karena saldo normalnya dikredit. Terus merchandise inventory sebesar 40.038.958 rupiah. Supplies 1.700.000. Prepaid rent 11 juta. Equipment 17 juta rupiah. Akumulasi depreciation equipment dikasih kurung atau minus sebanyak 2.350.000 karena dia akun normalnya dikredit. Building sebanyak 60 juta. Akumulasi depreciation building sebesar 4.200.000 dikasih kurung juga atau minus karena saldo normalnya dikredit. Jadi total asetnya yaitu 299.846.658 rupiah. Dan pada liability dan equity, liability-nya ada account payable sebesar 9.900.000 rupiah, bank loan sebesar 14 juta, income tax payable sebesar 40.700, amount liability yaitu 23.940.700 rupiah. Sedangkan equity yaitu ekuitas akhir sebesar 270.905.958 rupiah. Ekuitas akhir ini diambil nominalnya dari ekuitas akhir di capital statement. Jadi hasil dari aset, liability ditambah dengan equity adalah 296.646.658 rupiah. Jadi hasilnya balance. Next kita bahas tentang closing journal. UD Saskia closing journal.
month of December 2023. Closing journal itu adalah jurnal penutup dari siklus akuntansi. Closing journal atau jurnal penutup, tidak semua akun yang kita tutup di jurnal penutup ini. Akun yang kita tutup adalah akun yang bersifat sementara. Contohnya di sini, date 2023 Desember tanggal 31, sales di debit sebesar Rp38.950.000, sales retur di debit, sales retur di kredit Rp480.000, pendapatan jasa giro di debit Rp6.526.000, sales diskon di kredit Rp144.500, dan income summary di kredit sebesar Rp44.851.500. Selanjutnya tanggal 31, income summary di debit, salary expense, electricity expense, telepon expense, pokoknya semua beban ditutup. Nominal bebannya tuh pindah ke kredit. Selanjutnya tanggal 31, income summary di debit, cost of goods sold di kredit. Cost of goods sold kan saldo normalnya di debit. Jadi jika menutupnya, pindahkan cost of goods sold itu ke kredit. Selanjutnya equity dan drawing. Equity di debit, drawing di kredit. Jika terjadi drawing, maka equity kita berkurang. Equity berkurang di debit dan drawing kita tutup di kredit 3 juta. Tanggal 31, income summary sama equity. Kita profit, jadi equity-nya di kredit sebesar 105.958 dan income summary-nya di debit sebesar 105.958. Jadi total amount-nya Rp93.327.500 balance antara debit dan kreditnya. Isi referensinya ini adalah nomor akun jika telah diposting ke dalam buku besar. Lanjut, kita akan membahas tentang post closing trial balance. Ude Saskia, post closing trial balance as of 31 Desember 2023. Di sini di post closing trial balance yang dibuat adalah nomor akun 1, 2, dan 3 saja. Selebihnya tidak dibuat kalau untuk penutupan akhir bulan. Di account name-nya ada petty cash di debit 2 juta, cash in bank di debit 156.661.100 rupiah. Ada account receivable 13.031.600 rupiah. Ada allowance for doubtful debt 325.000 di kredit. Ada merchandise inventory 40.328.958. Supply 1.700.000 di debit. Prepaid rent 11 juta di debit. Equipment 17 juta di debit. Akumulasi depreciation equipment 2.350.000 rupiah. Building di debit 60 juta. Akumulasi depreciation building 4.200.000 di kredit. Account payable di kredit 9.900.000. Income tax payable di kredit 14 juta. Bank loan di kredit 40.700 dan equity di kredit sebesar 270.905.958.000 rupiah.
Jadi total amount-nya adalah 301.721.658 rupiah, sama hasilnya debit dan kreditnya, hasilnya balance. Sekian dari membuat laporan keuangan sampai post closing trial balance. Terima kasih telah menonton